Buat adik-adik semua, jangan lupa like video ini ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran teknik pengolahan audio video. Hari ini kita akan belajar masih di bab 2. Hari ini kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis kamera. Oke, kita langsung aja yuk ke pembahasannya. Jenis-jenis kamera terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu menjadi 3 bagian. Yang pertama, jenis kamera berdasarkan media penangkap cahaya. Yang kedua, jenis kamera berdasarkan mekanisme kerjanya. Dan yang ketiga, pembagian kamera berdasarkan teknologi viewfinder. Oke, kita bahas dulu yang pertama, yaitu jenis kamera berdasarkan media penangkap cahaya. Di bagian A ada kamera film. Bisa dilihat di gambar bentuk kamera film. Kamera film ini terlihat bentuknya seperti kamera zaman dulu, tapi sebenarnya kamera film ini adalah kamera yang dibuat zaman sekarang, modern, tapi hanya dengan menggunakan tampilan seperti kamera retro. Jenis kamera film yang digunakan adalah jenis 35 mm yang menjadi populer pada kamera film ini karena keserbagunaan dan kecepatan saat memotret. Karena kamera ini berukuran kecil, kompak, dan tidak mencolok. Pada kamera film, walaupun tampilannya seperti kamera zaman dulu, tapi mempunyai keunikan tersendiri karena bentuknya yang seperti kamera zaman dulu, tapi kualitasnya modern dan layak untuk digunakan pada zaman sekarang. Lanjut, di bagian B ada kamera Polaroid. Kamera jenis ini memakai lembaran Polaroid yang langsung memberikan gambar positif, sehingga memotret tidak perlu lagi melakukan proses cuci film. Oke, sudah kita ketahui sama-sama bahwa kamera Polaroid ini adalah jenis kamera yang hasil fotonya itu langsung jadi. Jadi, cara kerjanya dari kamera Polaroid ini, kita memasukkan lembaran kertas foto ke dalam badan si kameranya. Kemudian, saat kita mengambil foto atau kita mengambil gambar, otomatis gambar tersebut langsung keluar hasil fotonya dalam bentuk cetak. Jadi apabila foto belum siap atau foto misalnya terjadi kesalahan, si foto akan langsung tercetak otomatis dan tidak dapat kita ulang lagi apabila foto tersebut belum siap atau misalnya fotonya rusak. Jadi saat kita mengambil foto, fotonya langsung jadi. Di bagian C ada kamera digital. Kamera jenis ini merupakan kamera yang dapat bekerja tanpa menggunakan film. Si potret dapat dengan mudah mengambil gambar dengan melihat gambar pada layar yang ada pada kamera. Sedangkan penyimpanan kamera digital ini menggunakan memori internal atau external memory. Mungkin kamera digital ini jenisnya hampir sama seperti kamera DSLR yang lainnya, tapi hanya bentuknya saja yang membedakan. Kamera digital ini bentuknya kecil, badannya berbentuk kotak. Nah, di dalam kamera digital ini penyimpanannya menggunakan memori maksud saya. Kita dapat memilih foto yang kita inginkan, kemudian kita dapat menghapus foto yang kurang bagus, dan kita bisa langsung membuat video pada kamera digital ini. Karena kamera digital berbagai jenisnya sudah ada yang dapat langsung untuk digunakan merekam video. Kemudian di jenis-jenis kamera lainnya kita masuk ke nomor 2, yaitu jenis kamera berdasarkan mekanisme kerjanya. Di bagian A ada kamera single lens reflex.
Kamera ini memiliki cermin datar dengan singkap 45 derajat di belakang lensa, sehingga apa yang terlihat oleh pemotret dalam jendela pandang adalah juga apa yang akan ditangkap pada film ini. Kalau kita lihat bentuk dari kamera single lens reflex ini hampir sama bentuknya dengan kamera film. Cuman yang membedakan dan keunggulan dari kamera single lens reflex ini adalah si jendela pandangnya atau viewfindernya memiliki kapasitas 45 derajat. Jadi apa yang akan kita tangkap itu sama dengan apa yang kita lihat pada jendela pandang atau viewfinder. Di bagian B ada kamera instan. Istilah instan adalah mekanisme otomatik pada kamera, sehingga berdasarkan pengukur cahaya atau light meter atau photometer, lebar diafragma atau kecepatan pemetik potret secara otomatis telah diatur. Nah, jadi untuk kekurangan kamera instan, sebenarnya kita tidak bisa mengatur bagaimana cahaya yang kita inginkan pada saat pengambilan gambar, kemudian pengaturan-pengaturan lainnya, karena kamera instan ini sudah otomatis diatur oleh pembuatnya. Jadi kita hanya tinggal menggunakan saja dan hasil foto akan keluar sesuai dengan apa yang telah diatur sejak awal. Lanjut ke jenis kamera selanjutnya. Pada bagian 3 ada pembagian kamera berdasarkan teknologi viewfinder. Kalau kita ingat-ingat lagi, viewfinder adalah bidik jendela pada kamera yang bisa digunakan untuk menangkap gambar. Oke, viewfinder memainkan peranan penting dalam penyusunan komposisi fotografi. Fotografer ahli biasanya akan lebih memilih viewfinder dengan kualitas baik dan mampu memberikan gambar tepat seperti apa yang akan tercetak. Bagian 1 atau A ada kamera saku. Jenis ini yang paling populer di kalangan masyarakat umum. Lensa utamanya tidak bisa diganti, umumnya otomatis atau memerlukan sedikit penyetelan. Cahaya yang melewati lensa akan membakar medium, dan kelemahan film ini adalah gambar yang ditangkap oleh mata akan berbeda dengan apa yang akan dihasilkan oleh film, karena perbedaan sudut pandang atau jendela bidik yang dengan lensanya bentuknya berbeda. Sebenarnya di kebanyakan kamera saku ini tidak memiliki jendela bidik atau viewfinder. Jadi pada saat pengambilan gambar, kalian bisa melihatnya pada layar LCD. Jadi untuk viewfinder mungkin pada kamera saku maksud saya hanya ada beberapa yang memiliki kapasitas viewfinder. Di bagian B dari pembagian kamera berdasarkan teknologi viewfinder ada kamera TLR. Kamera TLR memiliki kelemahan, yaitu kamera pocket diperbaiki oleh kamera TLR. Jendela bidiknya diberikan lensa yang identik dengan lensa di bawahnya. Namun, tetap ada kesalahan paralaks yang ditimbulkan oleh sudut dan posisi kedua lensa yang tidak sama. Baik, bisa dilihat gambar di sebelah kanan bentuk dari kamera TLR tersebut. Biasanya kamera TLR ini digunakan pada acara-acara tertentu saja, karena bentuknya yang besar membuat kita penggunanya kesulitan untuk membawa kamera TLR ini. Bisa dilihat juga di gambar, kamera TLR mempunyai lensa yang cukup banyak. Di berbagai sudut itu terdapat beberapa lensa. Ada yang lensanya 2, 3, bahkan 4 pada kamera TLR.
Nah, itu tadi jenis-jenis kamera dengan berdasarkan beberapa pilihan jenis-jenis kamera yang ada. Apabila dari kalian ada pertanyaan, silahkan chat pribadi saya atau silahkan tuliskan pada kolom komentar di bawah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di pelajaran kita hari ini. Jangan lupa like video ini. Kemudian jangan lupa komen di kolom komentar untuk kehadiran kalian. Kalian bisa tulis hadir, kemudian kalian tulis nama kalian untuk absen kalian. Jadi ibu sudah tahu siapa saja yang sudah mengerjakan tugas ini dan menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube SMKSB Fahmidin dan share ke teman-teman kalian, siapa tahu ada yang belum subscribe dan nonton video ini. Itu saja dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.